kemudian mengatakan kepada putranya Ismail, ya bunayya ini ara fil manam anni atbahuk, wahai putraku, semalam aku diperintah oleh Allah, 3 malam ini aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur madza tar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel kami. Buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Oke saudaraku, di sore hari ini kita akan sama-sama membahas tentang seputar kisah atau sejarah di bulan Dzulhijjah ini. Dan alhamdulillah sore hari ini saya bersama beliau Al Habib Najib bin Hasan Al Haddad. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, bagaimana kabarnya, sehat Abi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Abi diberikan sehat selalu. Amin amin. Amin Allahumma amin. Nah Abi, ini kan kita sekarang lagi di bulan Dzulhijjah nih Bi. Ya. Nah, yang kita tahu di dalam bulan ini Bi, ada hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Raya Idul Adha. Nah itu gimana sih Bi sejarahnya di hari-hari itu? Ya, sejarah dari Idul Adha ini berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim sekeluarga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 10 mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan kepeloporan, perjuangan, pengorbanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim sekeluarga untuk dicontoh fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitu juga akan salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan sekeluarga bagi Ibrahim alaihissalam. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga akan kami limpahkan kesejahteraan itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Begitulah dari As-Saffat ayat 110. Setiap tahun ini potret Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diputar kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban. Nah, tercatat dalam sejarah, sebelum lama kegembiraan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau belum lama mendapatkan seorang putra yang diidam-idamkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Beliau selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada aku anak-anak yang soleh dan solihat. Ini permintaan dari Nabi Allah Ibrahim. Berpuluh-puluh tahun itu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengaruniai Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun sebelum lama kesenangan, kegembiraan Nabi Ibrahim itu menerima putra yang begitu diidam-idamkan lama, tahu-tahu ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa istri dan anaknya Ismail itu untuk berhijrah di tempat yang jauh sekali. Begitu. Terus berangkat itu Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, berjalan
dari naik gunung, turun gunung, dari di Sahara yang begitu panas, padang pasir terjal, yang ya. luar biasa, terjalnya luar biasa, di satu tempat yang bernama Mekah, yaitu satu tempat Nabi Ibrahim kemudian berhenti. Huna ya Hajar, kata beliau Nabi Ibrahim, di sini wahai Hajar, kamu dan Ismail aku tinggalkan di tempat ini. Siti Hajar heran, mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ahada amru rabbuna ya Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala wahai Nabi Ibrahim? Begitu pertanyaan. Sebab tempat itu sangat luar biasa, sangat gersang. Tidak ada itu rumah-rumah, tidak ada itu manusia. Kering, ya. Kering, tidak ada sama air pun tidak ada, bahkan burung pun tidak bisa hidup di tempat itu. Tanya, ahada amru rabbuna ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Naam hada amrullah ya Hajar, benar. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Siti Hajar mengatakan, lau hada amrullah, kalau ini memang ini perintah Allah, amantu bi annahu la yudhi'una ya Ibrahim, aku yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya, tidak akan menyia-nyiakan kita wahai Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hanya pasrah meninggalkan anak istrinya di tempat itu. Hanya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku Ismail ini di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada, yang sangat gersang. Ya Allah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, jangan sampai ini anak-anakku, keturunanku meninggalkan sholat. Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan anak istrinya dari binatang-binatang buas padang pasir. Nabi Ibrahim pun tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya mendapat makanan di tempat yang tidak ada makanan. Sangat luar biasa Nabi Allah Ibrahim, tapi yang diminta, yang utama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Untuk tidak ya Allah, sholat. Jangan sampai putraku ini ninggalkan sholat karena pentingnya sholat. Begitulah. Kemudian setelah doa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim pulang kembali dan tinggallah Siti Hajar dengan putranya sendiri di tempat yang gersang itu, yang luar biasa itu. Sehari dua hari, ya, kemudian sebulan sampai sebulan demi bulan, kemudian tahun demi tahun sampai 12 tahun. Jadi 12 tahun. Ya. Perbekalan dari Siti Hajar beberapa bulan itu sudah habis. Air susu yang dibawa itu sudah ludes, sudah habis. Bingung Siti Hajar. Si bayi Nabi Ibrahim itu, bayinya Ismail itu, dia haus, lapar, akhirnya menangis-nangis. Siti Hajar bingung, mencari air, lari ke tempat, dilihat di gunung Sofa itu ada seperti air, berangkat lari ke sana. Siti Hajar lari ke tempat itu. Sampai di sana ternyata hanya fata morgana. Ya, tidak ada air. Nggak ada air. Ya. Kemudian dari bukit Sofa tadi, ya, melihat Marwah. Marwah di sana ada seperti ada air. Lari Siti Hajar untuk mengambil air di sana. Sampai di sana juga Siti ternyata nggak ada air. Nggak ada air juga. Balik lagi ke Sofa lagi 7 kali. Sampai saat ini
disyariatkan oleh Allah di dalam ibadah haji, yaitu untuk sa'i. Ya, sa'i ini begitu. Dari Siti Hajar mencari air itu enggak ada. Akhirnya disyariatkan oleh Allah menjadi sa'i. Allah luar biasa. Jadi itu yang akhirnya dijadikan sekarang kalau haji, umroh, sa'i. Jadi kisahnya, riwayatnya kayak gitu ya. Subhanallah. Kemudian setelah Siti Hajar tadi, ya, Siti Hajar cari air tidak ada, tahu-tahu ternyata itu Ismail bayi, itu dia meronta menangis, dia menangis dengan tangisan luar biasa karena haus. Tahu-tahu di kaki dari Ismail ini menendang-nendang gitu. Nangis itu akhirnya keluar sumber air di situ. Itu Siti Hajar melihat itu, tercengang itu. Zam-zam kata Siti Hajar, ya. Artinya bendung itu apa air itu akhirnya dibendung oleh Siti Hajar, ya. Setelah dibendung sampai saat ini, itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bayangkan di tempat yang panas luar biasa, tidak ada air, tidak apa-apa, ternyata Allah memberikan sumber air. Sumber air itu kalau kita bayangkan ini sangat luar biasa, ya. Sampai detik ini itu terus bersumber, tidak pernah sat, ya. Tidak ada negeri yang tidak ada hujan, tidak ada apa, tapi di sana ada satu air yang diminum setiap detik oleh jutaan manusia. Subhanallah. Dipakai mandi, dipakai wudhu, dipakai apa di Mekah itu. Ini adalah satu keajaiban, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitulah perjalanan dari Siti Hajar. Kemudian hari demi hari, waktu demi waktu berjalan, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, 12 tahun. Itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat kangen sekali kepada anak dan istrinya. Akhirnya berangkat lagi Nabi Ibrahim, berangkat ke Mekah kembali ke tempat itu. Disambut oleh Siti Hajar dan anaknya, yaitu Ismail yang sudah remaja. Ismail yang sangat cakep luar biasa, yang bagus luar biasa, cerdik luar biasa, peluk cium antara anak dan orang tua dan istrinya sangat luar biasa. 12 tahun. 12 tahun ditinggalkan. Bayangkan. Tapi kesenangan Nabi Ibrahim, kerinduan Nabi Ibrahim belum hilang daripada hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu-tahu tanggal saat itu adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Diperintah. Ya. Tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut Yaumu Tarwiyah. Ya. Dari kata-kata ro'a, yaro, ru'ya, tarwiyatan, artinya bermimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang sangat dicintainya. Sangat luar biasa, kaget itu Nabi Ibrahim. Ujian yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian hari kedua, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, disebut Yaumu Arafah. Ya. Arafah. Iya, Yaumu Arafah artinya yaitu lebih mengerti Nabi Ibrahim bahwa ini benar-benar. Ini bukan mimpi yang memang perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Dan hari ketiga yaitu Yaumul Dzulhijjah, hari ke-10, ya, yaitu untuk penyembelihan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya datang kepada Ismail. Ya, datang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, walaupun berat, tapi karena taatnya kepada Allah, karena
merespon perintah Allah, taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala datang kepada Ismail. Kemudian mengatakan kepada putranya Ismail, ya bunayya ini ara fil manam anni atbahuk. Wahai putraku, semalam aku diperintah oleh Allah, 3 malam ini aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur mada taro, kira-kira bagaimana pendapatmu wahai putraku Ismail. Subhanallah, para ya Haidar ya. Subhanallah, sangat luar biasa. Ini perintah luar. Apa jawaban dari Nabi Allah Ismail yang masih kecil, umur 12 tahun saat itu. Nabi Ibrahim tidak tahu didikan apa yang sudah diberikan oleh istrinya Siti Hajar selama 12 tahun ditinggalkan. Ya, di situ saat itu tidak ada pesantren, tidak ada pondok pesantren, tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada madrasah, ustadz, enggak ada. Tapi Siti Hajar berperan di sini, dididik itu putranya Nabi Ismail mulai kecil, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan hatinya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini peran dari Siti Hajar. Sehingga Nabi Ismail menjadi anak yang tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perintah sholat, bukan hanya perintah ini, tapi batang lehernya akan disembelih. Beliau mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai kepada Nabi Ibrahim ya. Nah, Ismail mengatakan, ya abtif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan segera wahai ayahku. Jangan ragu-ragu wahai ayahku, lakukan segera. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapati aku dalam keadaan sabar wahai ayahku. Ini ujian yang begitu berat, tapi dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dengan merespon perintah Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita hadapi saat ini. Ada macam-macam pandemi dan luar biasa. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ujian dari Allah. Kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dalam respon perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut, tapi tetap takwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah hari ke-10 itu hari raya Idul Adha itu saat penyembelihan dari Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mempersiapkan pisau yang sangat tajam luar biasa. Kemudian Ismail dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail yang kecil minta kepada ayahnya, wahai ayahku, suruh nyasah pisaunya agar supaya tajam, agar cepat itu pelaksanaan terjadi. Sangat luar biasa ini. Akhirnya akan dilaksanakan. Pisau sudah menempel di leher Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Setan melihat Nabi Ibrahim diperintah yang untuk sangat luar biasa itu, mengatakan, wahai Ibrahim, kau ini sudah gila wahai Ibrahim. Maka mimpi begitu kau akan menyembelih putramu yang kau cintai. Akhirnya sama Nabi Ibrahim alaihissalam diambilkan batu, 7 batu dilempar. Bismillah, Allahu Akbar. Akhirnya menjadi waktu sa'i kita melempar jumrah. Itu. Kemudian Ismail digoda juga dengan iblis, dengan setan, tapi melempar itu iblis dengan 7 batu. Bismillah, Allahu Akbar.
Siti Hajar juga digoda oleh iblis, oleh syaitan. Begitu juga melempar Bismillah Allahu Akbar, dilempar oleh Siti Hajar. Sehingga sampai saat ini Setiap ibadah haji. setiap tahun, setiap ibadah haji kita melempar jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Begitulah akhirnya setelah akan disembelih itu Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau melaksanakan perintahku ini dengan sebaik-baiknya, maka aku akan membalas perbuatan yang baik itu dengan kebaikan. Wa fadainahu bidzibhin adim, dan aku ganti itu Ismail, aku tebus dengan seekor domba yang besar untuk disembelih. Selamatlah itu Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan akhirnya yang disembelih setiap tahun yaitu adalah domba, kambing atau sapi. Begitulah proses daripada ibadah haji, yaitu Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah sampai Idul Adha. Nah, ketika ada sedikit ketika akan disembelih, itu Nabi, malaikat semua kagum dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini putranya yang dicintai akan disembelih. Yang diidam-idamkan dari idam-idamkan yang luar biasa. Subhanallah. Malaikat sangat kagum, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ismail pun menyahut, Allahu Akbar, walillahil ham. Begitulah proses daripada Idul Adha, yang insya Allah 2-3 hari lagi kita akan memasuki hari Idul Adha ini. Mari kita bersama-sama nanti ini kita berkurban kambing, ya, karena fadilahnya sangat luar biasa. Iya. Ya. Dan itu hari untuk berkurban itu, Bi, waktunya sampai kapan itu, Pak? Berkurban itu mulai dari kita turun dari sholat di hari ke-10 itu, tanggal 10 itu sampai asar Yaumut Tasyrik. Jadi 3 hari Yaumut Tasyrik itu waktu untuk penyembelihan kurban. Setelah itu nggak bisa, atau kita sembelih malam sebelum sholat itu juga tidak sah. Tidak sah, ya. Jadi mulai setelah kita turun dari sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk menyembelih kurban sampai Yaumut Tasyrik ba'dal asar. Nah, itu setelah asar itu sudah selesai. Hari ke-11, 12, 13 asar. Begitu juga dengan takbir. Takbir itu mulai hari Arafah subuh. Hari Arafah pagi kita dianjurkan untuk bertakbir sampai tanggal 13 asar. Itu takbir itu selesai. Mudah-mudahan ini sedikit tapi bermanfaat. Barangkali ada yang kekurangan, yang lupa, saya mohon maaf. Karena saya ini bukan orang yang yang alim. Jadi inilah sejarah dari Nabi Ibrahim. Iya, baiklah saudaraku, alhamdulillah begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, memetik hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan kita semua diberi sehat, Bi. Dan semua saudaraku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, dilancarkan rezekinya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita di waktu-waktu yang akan datang untuk bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, jangan lupa apabila video ini bermanfaat untuk di-share, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen
video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.